Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala rahmat, kurnia, dan nikmatnya lah insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selanjutnya menyampaikan ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang merujuk ke kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat tentang Quran Kitabullah. Subbagiannya pertama yaitu kerangka wahyu. Ada 8 tema yang telah kita sampaikan. Tema yang ke-11 sampai tema yang ke-18. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke subbagian yang kedua, yaitu Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa ibu Rasulullah. Dengan temanya yang ke-19 yaitu Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang suratnya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya dia adalah benar-benar diturunkan dari Tuhan sarwa sekalian alam. Yang dimaksud yang turun itu adalah Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam ayat-ayat yang lain sebelum ini dan sesudahnya. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari Tuhan Allah sendiri. Ayat selanjutnya, ayat 193, nazala bihir ruhul amin. Artinya, menurunkan dengan dia ar-ruh al-amin. Di antara malaikat-malaikat itu adalah yang khusus mengantarkan wahyu ilahi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah malaikat Jibril. Dalam ayat ini disebut namanya ar-ruh al-amin. Arti yang asal biasa dari roh itu adalah nyawa. Tetapi kalimat roh itu ada pula yang dipergunakan khusus untuk malaikat Jibril saja. Di dalam surat Al-Qadar ayat 4 disebutkan bahwa roh
yaitu malaikat Jibril turun ke dunia ini bersama malaikat yang lain dengan izin Tuhan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dalam surat An-Nahl ayat 2 disebutkan bahwa roh itu disuruh Tuhan turun kepada barang siapa yang dikehendaki Tuhan dari kalangan hambanya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 diterangkan bahwa malaikat bersama roh itu turun naik di antara langit dan bumi dalam masa 1 hari yang menurut perhitungan manusia mencapai 50.000 tahun. Dia disebut juga Ruhul Kudus atau Roh Suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan ayat 253, kemudian Al-Maidah ayat 110. Semuanya ini disebut sebagai bantuan dan sokongan kepada Nabi Isa, anak Maryam. Dalam surat An-Naba ayat 38, itu dikatakan bahwa dia bersama malaikat yang lain akan berdiri bersaf ketika kedatangannya kelak di hari kiamat. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, disebut dia Ar-Ruh Al-Amin, artinya roh yang dipercayai. Nabi Muhammad SAW pun itu diberi gelar oleh kaumnya sejak beliau belum menjadi rasul dengan nama Al-Amin, yaitu orang yang dipercayai. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dipercayai, tidak akan mengurangi wahyu yang diterimanya dan tidak pula mengarang-ngarang kata lain di luar izin Tuhan. Begitu pula Jibril sebagai Ar-Ruh Al-Amin, ruh yang dipercaya. Ar-Razi menyatakan ada 2 sebab maka Jibril itu disebut roh. Pertama, karena memang dia sebagai malaikat tidaklah mempunyai jasmani yang khas. Dia semata-mata roh. Dan kedua, karena wahyu yang dibawanya itu membawa roh yang hidup dalam jiwa manusia. Ayat selanjutnya, pangkal ayat 194, ala qalbik, artinya ke dalam hatimu, hai Rasul. Maksudnya bahwa roh yang dipercaya itu menyampaikan wahyu tersebut ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita maklumi, adalah hati itu bermakna jiwa juga dan akal juga. Ke dalam jiwa Nabi itulah turunnya wahyu atau menjelmanya Jibril ketika dia datang membawa wahyu. Kemudian ujung ayat 194 Allah berfirman, litakuna minal munzirin. Artinya, supaya jadilah engkau seorang di antara orang yang memberikan peringatan. Maksudnya, memberi peringatan kepada manusia tentang bahaya yang akan menimpa mereka, baik di dunia apatah lagi di akhirat, jika mereka tidak mau melaksanakan perintah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang diterimanya dari Allah dengan perantaraan Jibril. Ayat selanjutnya, ayat 195, firman Allah,
bilisanin Arabiyyin mubin. Artinya dengan bahasa Arab yang jelas, yaitu bahasa yang dipakai untuk menurunkan wahyu itu ialah bahasa Arab yang jelas dan dapat dimengerti. Dalam surat Al-An'am ayat 92 dan surat Asy-Syura ayat 7 ada disebut bahwa Nabi SAW itu disuruh menyampaikan peringatan terutama kepada Ummul Qura atau ibu negeri, dan ibu negeri orang Arab itu sejak dahulu adalah Mekah. Sebab sejak zaman Nabi Ibrahim, Mekah telah dijadikan ibu kota atau ibu negeri tempat beribadat. Orang Quraisy sebagai penduduk tetap turun-temurun di negeri Mekah itu telah dianggap jadi jiran Allah. Meskipun semua bangsa Arab memakai hanya satu bahasa, namun langgamnya itu lain-lain. Sampai disebut tidak kurang dari 7 langgam atau aksen. Tetapi langgam yang dianggap dapat dimengerti untuk menghubungkan semua ialah langgam Quraisy. Ucapannya itu jelas, kata-katanya itu lemas. Nabi Muhammad dilahirkan itu di Mekah. Wahyu diturunkan permulaan juga di Mekah. Sebab itu bahasa wahyu ialah bahasa Quraisy sebagai bahasa pengantar seluruh tanah Arab. Dengan turunnya wahyu dalam bahasa Arab yang jelas itu dalam langgam Quraisy, maka martabat bahasa Arab itu bertambah tinggi. Ayat terakhir, yaitu ayat 196, Allah itu berfirman, wa innahu lafi zuburil awwalin. Artinya, dan sesungguhnya dia telah ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maksudnya, kepada nabi-nabi yang terdahulu telah diberitakan Tuhan juga bahwa di akhir zaman akan datang nabi yang besar, penutup segala rasul, menerima wahyu pula dari Tuhan. Pokok isi kitab-kitab yang disampaikan tersebut kemudiannya telah tersimpul di dalam Al-Quran. Demikian juga Al-Quran sendiri pun ada pula menyebutkan bahwa suatu ajaran penting bagi kehidupan seorang Muslim, seumpama kepentingan zakat untuk pembersihan budi, mengingat Tuhan dan bersembahyang, bukan saja ajaran sekarang, tetapi terdapat juga dalam ajaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Bisa dibaca surat Al-A'la ayat 14-19. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat 105, bahwa di dalam kitab Zabur ada tersebut bahwa bumi ini akan diwarisikan kepada hamba Allah yang soleh. Setelah diselidiki dengan saksama dalam kitab-kitab yang sekarang memang bertemu dalam Zaburnya Nabi Yesaya. Surat Al-Fat ayat 29, yaitu ayat terakhir, disebutkan tanda-tanda Nabi Muhammad yang tersebut di dalam Taurat dan Injil. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196 yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Dengan ringkasan tafsir ini dapatlah kita
lebih meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah berupa wahyu melalui malaikat Jibril sebagai Ar-Ruh Al-Amin atas izin Tuhan, dan menyampaikan wahyu tersebut ke dalam hati Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya yang akan menimpa mereka jika mereka tidak mau melaksanakan perintah yang disampaikan Nabi dalam bahasa Arab langgam Quraisy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.